Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Sohadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Wa akhirna kiram, Bapak Ustadz Afifuddin dan juga Bapak Ustadz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja yang kesemuanya juga mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang keutamaan salat, sebelum pada satu tujuan doa perlindungan tentang kematian kita, Pak, karena ini sholat adalah bekal. Ya, kita berbicara tentang keutamaan ibadah yang namanya sholat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam satu ayatnya, waqimus sholat, waqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena apa? Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi timbul satu pertanyaan kepada kita semuanya, orang-orang yang mendirikan salat sejauh ini sebagai bentuk muhasabah, introspeksi diri, Pak. Selama ini salat yang sudah kita kerjakan dampaknya apa ke kita? Ya, apakah sholat yang kita kerjakan mampu ya membuat kita ini terhindar dari pekerjaan keji dan munkar? Apakah selama ini sholat yang kita kerjakan efeknya ya positifnya ke kita itu apa? Ya, akankah kita menjadi orang yang lebih baik lagi imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita lebih baik lagi akhlaknya dalam interaksi kita sesama manusia? Ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Yang pertama, waqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Keutamaan mendirikan salat itu adalah kita mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar lewat ibadah yang namanya salat. Lantas kemudian keutamaan yang kedua, ibadah salat itu dapat menghapus dosa, ya, dan juga kesalahan yang kita punya. Karena setiap kali kita salat kita berwudu, dan setiap rangkaian wudu yang kita kerjakan dengan sempurna itu menggugurkan dosa. Dan ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar dalam pelaksanaan ibadah salat kita, selepas salat assalamualaikum warahmatullahi, istighfar kita, diampuni dosa dan salah kita. Kalau dosa dan kesalahan kita diampuni lewat sholat yang kita kerjakan, pertanyaannya, masih berani nggak ngerjain dosa? Ya kan? Masih berani nggak melakukan kesalahan? Kita sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah kita terhindar dari perkara itu?
Lantas kemudian keutamaan sholat yang kedua dapat menghapus dosa dan kesalahan. Apakah selepas sholat kita masih berani berbuat dosa? Masih melakukan kesalahan? Itu pertanyaannya, Pak. Masih berani gak kira-kira? Hah? Masih berani kayaknya, karena tempat kita adalah dosa. Ya, kalau masih berani berarti masih melakukan perbuatan dosa, terus sholat lagi. Ya, karena kita punya keterbatasan. Kadang kita berupaya untuk menghindarkan diri kita dari perkara salah dan dosa. Lantas apa lagi? Ya, kita ambil 3 aja dulu. Kemudian yang namanya sholat itu adalah cahaya di alam dunia dan akhirat. Tuh orang-orang yang sholat, Pak, mukanya cahaya, Pak. Sinarnya terang nanti. Ya, di dunia aja udah kelihatan dari bekas air wudhu yang membasahi mukanya, wajahnya. Ya, kalau ibarat permisalan, dosa itu adalah penghapus, sholat itu adalah penghapus dosa dan kesalahan. Itu 5 kali kita ibadah sholat wajib, ya. Dia berumpamakan seperti kita mandi di sungai, ya. 5 kali kira-kira bersih gak? Seharusnya begitu, bersih, Pak. 5 kali, ya. Setiap ibadah yang kita kerjakan lewat jalur yang namanya sholat. Ditambah sholat itu, keutamaan yang ketiga adalah dia sebagai bentuk cahaya, ya, dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dampaknya ada nggak? Kelihatan nggak? Ada dalam diri kita tuh ada cahaya, Pak, bekas air wudhu kita. Dan nanti umatnya Rasul ketika dibangkitkan dari yang namanya kematian di akhirat, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuh mukanya terlihat nampak bekas sujud, bekas wudhunya. Ya, kita ambil 3 aja dulu biar sinkron semuanya, Pak. Kenapa sih dalam ibadah yang namanya sholat itu kita diperkenankan doa perlindungan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah. Dikhawatirkan, ya, kita jangan sampai masuk api neraka jahanam. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari yang namanya azab kubur. Dan yang ketiga, minta sama Allah dari yang namanya fitnah kehidupan. Ya, lantas kemudian berlindung kepada Allah dari perkara fitnah kematian. Kemarin sudah paham, ya, sudah saya sampaikan. Saya hari ini izin panen, ya, lebih ngepas waktu insya Allah, karena udah ditungguin juga jamaah, ya. Jadi yang namanya doa perlindungan ini nggak hanya perlindungan dari fitnah kehidupan. Ini fitnah kehidupan kita udah kupas tuntas kemarin, ya, sampai pada secara garis besarnya, secara global musibah itu ada 4, ya. Sampai kita sudah sampaikan kemarin. Musibahnya ingat lagi nggak, Pak? Ingat nggak? Masih ingat? Pertama musibah dunia. Kedua musibah nafsu, ya. Ketiga musibah akal. Dan yang keempat musibah agama, ya. Itu secara global. Makanya dengan jalur ibadah yang namanya sholat muncul tuh, ya. Nanti dalam pahala keutamaan yang kelima, sholat itu akan menghilang, menjadi sebuah solusi dari setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Baik, kita masukkan tujuan utama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kalimat doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, sampai situ dulu. Kita berlindung kepada Allah dari perkara ujian dan masalah dunia, fitnah dunia. Dan yang keempat, kita berlindung kepada Allah dari yang namanya fitnah kematian. Saya udah tanya kemarin, ya, semuanya pasti mati gak? Mati, ya. Kita semua pasti mati. Innaka mayyitun. Sungguh kamu Muhammad pasti mati. Wa innahum mayyitun. Dan kalian semuanya pasti mati. Jadi matian itu adalah sebuah kepastian. Nggak ada tawar-menawar lagi, pasti mati. Ya, dan kita kupas tuntas insyaallah. Lantas kemudian ayat yang lainnya yang mendominasi tentang ayat kesambungan ini, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mita fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Siapa sih yang bisa hidup
Ya, kekal abadi nggak ada. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, tidak, lagi-lagi tidak memberikan kesempatan buat kita semua nih. Tidak satupun manusia yang bisa hidup kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Apa imitta fahumul khalidun. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan tuh yang namanya kematian. Ayat yang lainnya yang mendukung lagi apa? Ya, kul katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kul katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya yang kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan berjumpa denganmu. Kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Nih, setiap kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kita semua kemudian akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha nyata, Tuhan yang maha gaib. Untuk apa? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka kami akan persaksikan segala bentuk aktivitas, segala bentuk amal, segala bentuk transaksi perbuatan manusia ketika dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh nanti bapak, ibu mau mati, adik-adik ini mau mati juga, semuanya dilihatin tuh CCTV amal perbuatan kita. Dan hari ini kita belajar, Pak. Kita berlindung kepada Allah dari yang namanya fitnah kematian. Pertanyaannya ada 3, Pak. Ya, akankah kita tahu kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, di mana kematian itu berada? Kematian kita akan ada di mana? Kita ada di mana waktu kita mati? Dan yang ketiga, kondisi dalam keadaan apa kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu nggak kira-kira? Bapak tahu nggak kapan bapak mati? Hah? Kira-kira tahu nggak? Ibu kapan bu matinya? Nggak tahu. Panen ketua DKM tahu matinya kapan? Nih, kalau kita punya skenario, bahasa cerita, umpamanya kita tahu nih mati, Pak Ustadz, tapi mungkin matinya kira-kira kapan? Saya 1 tahun lagi, Pak Ustadz. Ya, yeah. Oh saya masih 5 tahun, alhamdulillah. Umpama, yang lebih parah lagi, wah besok saya mati nih seminggu lagi. Itu kalau kita tahu mati kita kapan, kita ngundang nih teman-teman, adalah sebelum mati nih kita makan-makan dulu, enak gak kira-kira? Bikin acara tablik akbar. Tanggal sekian insya Allah Pak Ustadz Afifuddin akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diadakan kegiatan tablik akbar dalam rangka menyambut kematian. Innalillahi. Kalau kita tahu, Pak, Bu, inilah menjadi sebuah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun manusia akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala perihal tentang kematiannya kapan, di mana, dan dalam kondisi yang bagaimana. Enak apa kalau kita mati tahu? Enak bapaknya, Bu. Bener. Nih ibunya mati kapan? Umpamanya ibunya duluan, Bu, udah siap-siap. Ya enggak? Siap-siap bener, Bu, bikin hajat. Bagusnya nggak dikasih tahu sama Allah, rahasia Allah, ya. Lantas kemudian di mana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu umpamanya mati di Cibitung enak, tinggal siapin APW, ya. Alam kuburnya udah jelas, tempat pemakaman umumnya, kuburan kita udah ketahuan, udah disiapin tuh, ya. Matinya kapan, di mana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kerahasiaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun manusia akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi dari sebuah kematian yang kita alami nanti.
Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, ya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa a'udzubika min syu'il khatimah. Kami kepadamu ya Allah meminta, ya Allah, jadikanlah kematian kami kematian yang husnul khatimah, dan jadikanlah kematian kami yang husnul khatimah, bukan kematian yang su'ul khatimah. Sekarang kita tahu, hari ini kita belajar kapan kita dimatikan oleh Allah, di mana kita akan dimatikan oleh Allah, kemudian dalam kondisi yang bagaimana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu. Ya, kita udah belajar ya, hukum kematian baghtatan, tiba-tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, apabila ajal itu telah tiba, dia tidak bisa dimajukan, dia tidak bisa dimundurkan walau sesaat. Artinya apa? Introspeksi diri dari sekarang, dan penjagaan itu penting, waspada itu penting. Atas apa? Atas kematian kita. Kita udah pernah belajar Pak ya. Salah satu doa yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ngaku bahwasanya kematian itu pasti ada. Walam tasta'iddu lahu. Kita nggak tahu ya kematian, tapi pasti ada. Tapi kita apa? Walam tasta'iddu lahu. Kita nggak mau mempersiapkan diri. Artinya apa? Ada sebuah pembelajaran insyaallah hari ini sampai kepada kita. Kita punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan baik buat kita, uswatun hasanah. Nih, baginda Rasul mengajarkan 3 Bu. Ya Pak, perhatikan. Ada 3 langkah sebelum kematian kita nih, ya, yang perlu kita kerjakan. Kalau kemarin kita gabung aja deh, biar sampai lagi pembelajaran ini. Allahumma inni a'udzubika minal mahya wal mamat. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan udah kita pelajari kemarin. Solusinya banyakin baca ayatul kursi, sunnah Bu. Nih Pak, saya kasih sedikit ilmu ya. Kalau Bapak Ibu sholat duha, kita kan punya masalah nih ya. Coba terapkan. Minimal deh 1 kali kita kerjakan sepanjang hidup kita. Apa yang kita kerjakan? Ketika kita sholat sunat duha, yang ada yang sholat sunat duha enggak? Cengir-cengir. Jangan sholat sunat duha Pak Ustaz. 5 waktu aja masih melintir. Ya, sholat sunat duha Pak, manfaatkan ya waktu duha. Kalau bisa rakaat pertama setelah suratul Fatihah baca surat Ali Imran ayat yang ke-255, yaitu ayatul kursi 10 kali. Ya, dawamkan nih. Baca surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayatul kursi 10 kali. Ya, habis waladhdallin amin. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la sampai selesai. Hudhu sinatu wala naum 10 kali. Jangan Allah waladhdallin amin ayatul kursi enggak begitu ya. Baca 10 kali itu Pak di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua setelah ayatul kursi baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Bisa nggak? Insya Allah bisa ya. Gampang Pak. Kalau udah niat mah gampang. Ya, bagaimana Pak Ustaz? Ya itu gini aja gampang. 1, 2, 3 udah ikutin aja. Ya, minimal. Ya. Kita kan minta dalam salat sunat duha kita, Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa'anzilhu, ya Allah kalau rezekiku ada di atas langitmu turunkan ya Allah, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, kalau ada di bumimu ya Allah keluarkan ya Allah. Banyak tuh fadilahnya, luar biasa ya. Insya Allah Pak. Jadi solusi kehidupan kita dalam setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi dengan hafalnya ayatul kursi, jangan cuma dibaca, maknanya kita udah pelajarin. Dan insya Allah kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari lewat sholat sunat duha. Ya, jadi nggak ada batasan. Memang kalau bicara sholat sunnah, ya udah rakaat pertama habis Fatihah asyamsi, yang kedua wadduha. Ya, ini solusi untuk menjumpai ketika kita dijumpai oleh persoalan dan permasalahan hidup, biar tenang Bu.
Lantas kemudian kita berlindung kepada Allah dari yang namanya ujian, cerita tentang kematian kita. Kalau kita nggak tahu di mana kita akan dimatikan oleh Allah, kapan kita akan dimatikan oleh Allah, bagaimana kondisi kematian kita, ada juga amalan dikasih oleh Rasulullah SAW. Hari ini insya Allah sampai kepada kita. Yang pertama, banyakin baca Sayyidul Istighfar. Kalau ibu sudah biasa mendawamkan Sayyidul Istighfar, udah hafal kan ya? Udah kita pelajari Ustaz ya? Udah sering kali saya sampaikan. Kalau Rasulullah SAW selepas salat tahajud, kalau Ustaz Habib saya sering dengar baca terus tuh Sayyidul Istighfar. Insya Allah saya tiap hari bu, selepas sholat baca. Kenapa? Ketika Sayyidul Istighfar itu dibaca, disunnahkan oleh Rasulullah SAW di waktu pagi selepas salat subuh. Ya, menjelang subuh kan udah tahajud. Ya, selepas salat subuh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim. Udah hafal belum nih? Belum. Kan udah saya kasih kemarin. Ya, ilmunya udah kasih, catatannya udah dikasih, ya. Maknanya juga udah kita kasih. Allahumma anta rabbi. Lihat Pak, perhatikan Pak. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Yang pertama kali ma'rifatullah lagi, ketauhidan. Allahumma anta rabbi, ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami. Makanya kalau dikatakan awaluddin, awal agama itu ma'rifatullah, mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkenalan kita dengan Allah. Jadi awalnya adalah mengenal Allah, nanti kematian kita juga akan diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allah akan dinampakkan, Pak. Surga akan dinampakkan. Nih, penjagaan seperti ini nih, waspada. Dihafalin Pak kalau bisa ya. Astagfirullahaladzim. Umur udah setua ini belum dah hafal Sayyidul Istighfar, rugi Pak, saya bilang rugi banget. Ya, udah baca, saya udah kasih itu, baca, ya hafalin, hikmati maknanya, ya. Lantas yang kedua apa? Setelah Sayyidul Istighfar, baca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jauhkan diri kami, jauhkan diriku dari yang namanya api neraka jahanam. Sab'ina marrat, 7 kali. Ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Tuh, biasa habis subuh. Ya, habis subuh, selepas salat subuh, ya, sesudah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum Allahumma antas salam, baca tuh Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Di waktu pagi ketika kita membaca Sayyidul Istighfar, selepas pagi ketika kita membaca Allahumma ajirni minan nar, dimatikan siangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, bayangin Pak, kita nggak tahu kapan dimatikan oleh Allah, kapan kita mati dan kondisinya bagaimana, kita nggak tahu. Makanya Rasulullah SAW kasih amalan. Setelah itu apalagi yang ketiga? Yang tadi 1, 2 udah. Yang ketiga, baca surat Al-Muluk. Ya, pada subuh tuh. Ya kalau bisa. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Udah jelas. Allah kasih yang terbaik, Allah pilih yang terbaik, siapa amalnya. Menjadi sebuah pembelajaran kita hari ini. Jadi ingat ya Pak, ketika kita berlindung kepada Allah dari yang namanya masalah hidup, bacain ayat kursi. Kalau bisa 1 kali aja di dalam pelaksanaan ibadah salat sunat duha. Kerjain tuh, coba besok. Insya Allah bismillah Pak. Gampang insya Allah. Kalau ada niat sebentar kok. Ya.
Al-Fatihah, ayat kursi. Rakaat yang kedua, Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Ya, sama seperti biasa. Gunakan itu. Supaya apa? Pertanyaannya Pak Ustadz, kita udah secara global udah sering saya sampaikan, atiullaha war rasul, taatlah sama Allah dan Rasul. Maknanya apa? Kita terus ma'rifat sama Allah, terus melaksanakan sunnah baginda Rasul. Untuk apa? La'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat. Kita semua pengen rahmat Allah. Maknanya kematian kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cukup ya, insya Allah ditulis lagi. Dia buru-buru, jadi udah janji gak enak. Ya panen ya, pamit izin, waktunya juga sedikit. Memang inilah cara kita menuntut ilmu. Ada nggak puasnya, sedikit banget kayaknya. Padahal ngomong udah 25 menit itu, 20 menit. Ya, kayaknya baru aja sebentar. Saya juga pengennya nyampein semuanya Pak. Tak dicatat ya, hari ini kita dapat 2 amalan ketika menjumpai masalah hidup. 1, banyak salat sunat duha, kalau bisa baca ayat kursi 10 kali di rakaat pertama, dan di rakaat kedua Al-Ikhlas 10 kali. Dan kalau menjumpai kematian, kita nggak ada yang tahu kan persiapannya apa. Sayyidul istighfar selepas sholat kalau bisa ya. Kedua, Allahumma ajirni minan nar sab'ina marrat, 7 kali bacanya. Dan yang ketiga, tabarakalladzi biyadihil mulku al-mulk, baca. Buat jaga-jaga, kan kita nggak tahu mati kapan ya. Kalau yang matinya berdasarkan abjad ya, Apipudin pasti belum ya kan, Apipudin Pak Iroma tengah. Oh panen juga, kena juga dia pertama. Ya, mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa dan salah kita, dan insyaallah Allah terus bimbing kita dengan hidayahnya. Dan insyaallah nanti ketika kita mati, kita mudah-mudahan husnul khatimah, akan berjumpa dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.